Inilah kemunculan seekor macan tutul yang masuk dan berada di lantai 2 hotel di kawasan Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin pagi. Pengelola hotel yang mengetahui dengan kemunculan seekor macan tutul langsung melaporkan ke petugas pemadam kebakaran Kota Bandung. Tak berselang lama, pemadam kebakaran, polisi, serta petugas dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat datang ke lokasi untuk mengevakuasi macan tersebut. Petugas gabungan sempat alami kesulitan untuk mengevakuasi macan tutul tersebut dikarenakan berada di lantai 2 dan kondisi macan tersebut agresif. Dibutuhkan waktu lebih dari 3 jam petugas untuk mengevakuasi macan tersebut dengan terlebih dahulu dibius. Evakuasi berlangsung selama 3 jam. Untuk kesulitan karena ini ada di lantai 2, jadi untuk evakuasinya cukup rumit. Usai berhasil dievakuasi, macan tersebut kemudian dibawa ke Lembang Park Zoo untuk diobservasi. Observasi terlebih dahulu karena bagaimanapun ini satwa liar, dia pun akan mengalami stres sama seperti kita ya. Jadi akan diobservasi terlebih dahulu, setelah diobservasi direncanakan sesuai arahan pimpinan, kita akan lakukan rehabilitasi sementara. Setelah dilakukan observasi, macan tutul Jawa tersebut direhabilitasi sementara di Pusat Penyelamatan Satwa Cikananga di Sukabumi, Jawa Barat. Dari Bandung, Jawa Barat, Juhpita Melana, Ayus melaporkan. Kembali di Ayus Prime, pemirsa, pemain timnas Indonesia yang berkarir di benua Eropa dan Amerika akhirnya tiba di Jeddah, Arab Saudi. Jelang laga hidup mati pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hi Jay, welcome to Saudi. Ya, para pemain yang tiba adalah Jay Izzes, Nathan Joaon, Justin Hubner, Mauro Zylstra, dan Martin Pas. Kedatangan mereka melengkapi skuad Garuda yang bersiap menghadapi 2 laga melawan tuan rumah, yakni Arab Saudi dan Irak. Total semua 29 pemain sudah bergabung untuk pemusatan latihan di Jeddah. Ya, dengan semakin lengkapnya skuad, pelatih timnas Patrick Kluivert kini memiliki banyak opsi untuk menentukan formasi terbaik. Hi Jay, welcome to Saudi. Hi. Ya, sementara 2 hari jelang melawan Arab Saudi dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia, pemain timnas Indonesia berusaha lewat jalur langit menjalan umroh di Tanah Suci Mekah. Ya, Rizky Ridho membagikan dalam laman medsosnya. Ia dan Beckham Putra serta Nadeo Argawinata menyempatkan melaksanakan umroh dengan mengenakan pakaian ihram. Selain persiapan teknis jalur langit ditempuh, semoga kemenangan diraih timnas Indonesia. Ya, selain menghadapi tuan rumah Arab Saudi pada Rabu mendatang, timnas nantinya juga akan menghadapi Irak pada 11 Oktober di Stadion King Abdullah Sports City. Diharapkan dalam 2 laga ini timnas bisa meraih kemenangan. Nah, pemirsa, Indonesia akan menjalani laga hidup mati pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda datang sebagai tim yang tidak diunggulkan. Namun begitu, Jay Izzes dan kawan-kawan tetap optimis bisa menjungkir balikan keadaan. Indonesia akan menjalani laga hidup mati pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda datang sebagai tim yang tidak diunggulkan. Digelar di Arab Saudi, tidak sedikit yang memprediksi timnas Indonesia akan kesulitan. Bahkan bisa meraih 1 poin saja sudah merupakan mukjizat bagi timnas. Sebagai tim tamu memang tekanannya sangat berat dan tekanan publik Indonesia juga lumayan besar, sehingga mudah-mudahan tidak menjadi beban bagi Jay Izzes dan kawan-kawan. Bagi saya, untuk hasil imbang saja ini sudah cukup berarti, karena menghadapi tuan rumah memang dimanapun tidak mudah. Mudah-mudahan bisa mencuri poin, kalau menang ya itu mukjizat, dan bisa mencuri poin yang lebih banyak
ketika menghadapi Irak dalam pertandingan selanjutnya. Menanggapi prediksi yang ada, sang manajer timnas Sumarji mempersilahkan jika skuad Garuda tidak diunggulkan. Ini malah menjadi pemantik semangat dan skuad Garuda bertekad untuk bisa membanggakan bangsa Indonesia. Silakan saja, dan itu justru menjadikan pemantik bagi kami, bagi para pemain untuk bisa berbuat lebih baik lagi, bekerja dengan keras dan berjuang untuk bangsa dan negaranya. Kembali lagi, ini adalah pertarungan hidup dan mati, dan kami ingin memenangkan pertarungan itu. Kami sudah bertekad dengan penuh semangat untuk bisa mengharumkan nama bangsa dan negara di kancah internasional. Memang peluang timnas Indonesia nyatanya sangat kecil jika dibandingkan Arab Saudi dan Irak. Namun bola itu bundar. Tentu Indonesia memiliki peluang untuk menjukir balikan prediksi dan bahkan bukan hal mustahil jika Indonesia bisa melaju ke Piala Dunia. Ya, kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Demonstrasi meledak di sejumlah kota di Eropa setelah pasukan Israel membajak 42 kapal Global Summit Flotilla dan menahan para aktivisnya. Aksi bentrokan dan penahanan para aktivis mewarnai unjuk rasa ini. Polisi bentrok dengan demonstran yang berunjuk rasa untuk mendukung Palestina di Madrid, Spanyol pada hari Sabtu. Petugas memukuli pengunjuk rasa dan berpatroli di alun-alun. Peristiwa ini terjadi setelah Trump dan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengumumkan rencana perdamaian 20 poin untuk Gaza. Bentrokan pecah di Barcelona, Spanyol pada hari Sabtu ketika ribuan demonstran pro-Palestina berunjuk rasa untuk menuntut pembebasan para aktivis Global Summit Flotilla yang ditahan Zionis Israel. Ketegangan meningkat ketika sekelompok pengunjuk rasa merusak beberapa gerai komersial pro-Israel. Polisi anti huru-hara turun tangan menangkap dan menggeledah sejumlah aktivis. Demonstran pro-Palestina di Paris, Prancis bentrok dengan polisi selama protes terhadap intersepsi pasukan pertahanan Israel terhadap armada kapal yang menuju Gaza. Polisi menembakkan gas air mata dan menahan beberapa peserta unjuk rasa. Protes global terus berlanjut sepanjang akhir pekan untuk mendukung armada Global Summit Flotilla. Polisi menangkap hampir 500 demonstran pro-Palestina dari segala usia yang berkumpul di dekat Trafalgar Square, London. Sementara itu, para aktivis juga menuduh otoritas Inggris mengkriminalisasi protes damai. Anggota kelompok aktivis Kode Pink juga ikut serta dalam aksi unjuk rasa tersebut. Ya, warga Gaza menyambut gembira keputusan Hamas yang menyetujui proposal perdamaian oleh Presiden Trump. Mereka berharap kesepakatan ini mengakhiri genosida yang berlangsung hampir 3 tahun lamanya. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup kebersamaan kita dalam iNews Prime hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayang berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Saat lagi rekan saya Gede Satria akan membawakan program iNews Malam. Saya Reni Armsari pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.